debat ini. Saya akan menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan diperdebatkan kali ini, yaitu perkembangan teknologi berdampak buruk bagi perkembangan remaja. Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk memperkenalkan diri masing-masing anggotanya. Perkenalkan, nama saya Kenya Putri dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Diarti dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Ganggayani dari tim afirmasi. Dan selanjutnya silakan tim oposisi untuk memperkenalkan diri masing-masing anggotanya. Perkenalkan, nama saya Armanda Wirayana, saya dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Ari dari tim oposisi. Saya akan menyampaikan peraturan-peraturan debat kali ini. Yang pertama, tidak boleh memojokkan atau menjatuhkan lawan bicara. Yang kedua, berbicara jika sudah dipersilahkan. Yang ketiga, menyanggah dengan baik dan sopan. Sekarang yang pertama, silakan tim afirmasi untuk menyampaikan argumen tentang mosi kali ini. Di sini saya dari tim afirmasi setuju dengan mosi tersebut, di mana perkembangan teknologi berdampak buruk bagi perkembangan remaja. Karena saat ini remaja lebih dominan menggunakan media sosial daripada bersosialisasi dengan orang di sekitarnya secara langsung. Semenjak teknologi berkembang dengan pesat, remaja seakan tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, teknologi banyak mengurangi aktivitas fisik. Karena di sini kan teknologi konsepnya adalah memudahkan kehidupan manusia. Akibat tidak banyak bergerak, para remaja bisa saja terjangkit penyakit seperti obesitas yang dapat memicu ketidakseimbangan hormonal dan metabolisme yang dapat mengiring terjadinya serangan jantung. Di samping itu, perkembangan fisik pun banyak mengalami physical decline. Contohnya adalah problem visual seperti kelelahan mata, sakit kepala, atau bahkan penglihatan menjadi kabur. Hal ini disebabkan karena cahaya dan radiasi yang dipancarkan dari perangkat elektronik. Pada perkembangan sosial, emosi dan kepribadian pada anak dan remaja, perkembangan emosi tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial yang ada di sekeliling anak berupa lingkungan sosial yang virtual dan tidak pada kenyataannya, maka perkembangan emosinya pun cenderung tidak adekuat. Hal ini disebabkan karena umpan balik dari lingkungan virtual dapat diatur sesuai dengan kehendak individu, sedangkan umpan balik dari lingkungan nyata belum tentu sesuai dengan kehendak individu, sehingga individu pun harus mengembangkan keterampilan sosial dan emosinya untuk mengatasinya. Saat ini telah dikembangkan berbagai jejaring sosial yang dapat mendukung terciptanya suatu lingkungan virtual. Oleh karena itu, anak dan remaja sering beranggapan bahwa di dunia maya mereka boleh saja menerapkan aturan-aturan baru yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan dunia nyata, seperti saling mengejek atau membuat lelucon yang tanpa disadari bisa melukai hati atau menjadi suatu penghinaan terhadap orang lain. Pada anak-anak dan remaja, pengaruh negatif dari jejaring sosial ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hilangnya privasi. Tidak sebagaimana orang dewasa, anak-anak dan remaja akan cenderung tidak mencantumkan identitas nyata dalam jejaring sosial yang mengakibatkan mereka rentan terhadap hilangnya privasi mereka serta kemungkinan abusi terhadap foto atau video yang kurang patut yang mereka posting di dalam jejaring sosialnya. Kedua, cyberbullying. Anak-anak dan remaja belum cukup matang untuk memahami dampak dari informasi yang dimunculkan dalam jejaring sosial sehingga banyak terjadi kasus perkelahian dan yang dimulai dari komentar atau status namun dianggap sebagai ejekan atau bulian melalui jejaring sosial. Ketiga, danger. Anak-anak dan remaja masih kurang aware terhadap bahaya dari orang yang dikenal karena memalsukan identitasnya dalam jejaring sosial. Di Indonesia bahkan kasus remaja yang diculik dan kemudian diperkosa oleh orang tak dikenal melalui jejaring sosial banyak terjadi. Cyber stalking. Kejujuran anak-anak dan remaja dalam jejaring sosial seperti melakukan posting tentang bagaimana rumah mereka, di mana sekolah mereka, menyebabkan orang asing yang berniat jahat sangat mudah untuk membuntuti atau bahkan membujuk mereka untuk bertemu muka dan akhirnya bisa melakukan tindak kejahatan terhadap mereka.
Jadi intinya menurut kami, bila para remaja menggunakan teknologi seperti gadget, komputer dan internet digunakan tanpa kontrol yang baik, maka akan menyebabkan tingginya risiko untuk menjadi ketergantungan atau kecanduan. Bahkan bisa menyebabkan mereka lupa waktu dan kewajibannya karena terlalu sering dan asik bermain game atau bermain media sosial. Sekian argumen dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya tim afirmasi. Sekarang silakan untuk tim oposisi menyampaikan argumennya. Di sini saya selaku tim oposisi membantah argumen dari tim afirmasi. Saya tidak setuju karena mosi tersebut menurut saya para remaja memakai teknologi bukan hanya untuk kesenangan semata, melainkan untuk bersosialisasi dengan teman atau orang lain di jejaring sosial, apalagi di zaman yang sudah modern seperti sekarang. Teknologi seperti internet merupakan hal yang sudah wajib dimiliki oleh seorang remaja. Selain itu juga masih banyak informasi-informasi yang kita dapatkan dengan cepat melalui teknologi hanya dalam menggenggam tangan. Jadi tidak semua remaja salah menggunakan teknologi. Itu tergantung remaja yang menggunakan teknologi, sehingga memperkembangkan teknologi tidak bisa dikatakan memberikan pengaruh buruk kepada remaja. Dampak teknologi pada remaja seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, teknologi dapat bersifat positif maupun bersifat negatif tergantung penggunanya teknologi tersebut. Namun apabila dilihat dari sisi psikologis, dampak ini berpengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan remaja, yaitu yang pertama, pada perkembangan intelijensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan pelatihan berupa simulasi melalui komputer akan menunjukkan performa yang lebih jauh dan baik dalam praktiknya di dunia nyata dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan simulasi. Anak-anak zaman sekarang juga lebih baik melakukan multitasking dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini tampaknya berkaitan dengan peningkatan informasi visual yang harus diproses pada saat bersamaan, seperti saat mereka berinteraksi dengan teknologi dan internet. Pada perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian, banyak anak dan remaja yang mengembangkan sense of power and accomplishment bila mereka mampu menggunakan komputer. Bila mereka dewasa, cenderung melakukan interaksi yang pertama kali dengan komputer karena alasan pekerjaan. Maka pada umumnya anak dan remaja memulainya karena alasan bermain. Namun dari bermain itulah mereka dapat mengembangkan kreativitas, interaksi dengan teman sebayanya, kemampuan berkomunikasi, bahkan memperkaya kemampuan berbahasa karena adanya kemungkinan untuk melakukan kontak dengan anak-anak dari belahan bumi yang lain yang saling berbeda. Dampak positif dari perkembangan teknologi bagi remaja antara lain sebagai wadah untuk menambah pengetahuan, menjadi media untuk berkomunikasi tanpa halangan waktu dan jarak, lebih mudah mengakses informasi yang sedang up to date, mencari lowongan pekerjaan, memudahkan para remaja untuk berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu lagi pergi ke tempat penawaran maupun penjualan. Sekian argumen dari kami, terima kasih. Terima kasih argumennya tim oposisi. Tim afirmasi ada yang ingin menambah? Saya ingin menanggapi argumen tentang teknologi memudahkan kita bersosialisasi dengan orang lain di jaring sosial. Kenapa harus bersosialisasi dengan orang lain di jaring sosial? Kenapa nggak bersosialisasi saja dengan orang di sekitar kita? Malahan ini yang membuat para remaja tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Para remaja yang diajak berkenalan dengan orang lain di jaring sosial bahkan tidak tahu tujuan dan maksud mereka diajak berkenalan. Bisa saja orang itu punya niat jahat, bukan? Silakan untuk tim oposisi menanggapi. Menurut saya perkenalan di jaring sosial tidak hanya memberi dampak negatif loh. Ada kok dampak positifnya, seperti kamu bisa mencari komunitas yang berkaitan dengan hobi, pekerjaan, ataupun hal yang menarik minat kamu. Memperluas pertemanan tentu memiliki banyak manfaat karena artinya kamu bisa belajar banyak hal dengan saling bertukar pikiran, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Ketika bertemu dengan teman-teman secara langsung sangat sulit dilakukan melalui media sosial. Kamu bisa dengan bebas berkumpul secara virtual dan tetap menjaga protokol kesehatan. Di sini saya akan menambahkan argumen dari Ari.
Saya akan menyampaikan tentang cara terbaik menjaga privasi di media sosial. Antara lain, yang pertama, periksa kembali info yang akan dibagikan. Yang kedua, pastikan postingan yang Anda bagikan tidak mengandung isu-isu sensitif. Yang ketiga, hindari menyebarkan informasi data pribadi maupun orang lain. Yang keempat, selektif memilih figur atau jenis konten yang diikuti. Tadi kalian bilang kan teknologi dapat membuat kita mengabaikan tugas dan kewajiban karena terlalu asik bermain media sosial. Enggak juga kok, malahan media sosial dapat dijadikan wadah untuk mencari informasi dan referensi untuk menambahkan wawasan. Tapi buktinya banyak, apalagi di seumuran kita tuh kecanduan media sosial, apalagi khususnya anak laki-laki. Kebanyakan kecanduan main game, sampai lupa waktu untuk belajar dan lupa membagi waktu. Gimana dong? Menurut saya tidak semua remaja kayak gitu. Itu tergantung seseorang yang menggunakannya. Baik, terima kasih untuk tim afirmasi dan tim oposisi telah menyampaikan argumen dan pendapatnya. Mari kita akhiri saja debat kali ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan debat ini. Jadi semua dasar kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi tidak dapat dihindari lagi karena sudah menjadi hal yang wajar dan menjadikan sebagai tantangan agar bisa ditaklukkan. Sebagaimana remaja diharapkan bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Sebenarnya dampak positif maupun dampak negatif dengan adanya perkembangan teknologi tidak secara langsung mengubah perilaku remaja. Ini tergantung sifat remaja itu sendiri. Sebagaimana ia menggunakan teknologi dari sisi positifnya, maka akan memberikan keuntungan bagi kehidupan remaja itu. Begitupun sebaliknya, jika mereka menggunakan teknologi dari sisi negatifnya saja, maka akan menimbulkan masalah bagi kehidupan remaja tersebut. Saya selaku moderator, mewakili dari anggota tim saya, mohon maaf bila ada yang salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri debat kali ini. Terima kasih.